Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang historitas mazhab Hanafi dan Maliki. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Inayatul Husna dengan NIM 2020610070, Rita Andriani dengan NIM 2020610071, dan Farisa Meliana dengan NIM 2020610083. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah perkembangan mazhab Imam Hanifah dan sejarah mazhab Imam Ibnu Malik, yaitu tentang kehidupan, belakang pemikiran, corak, dan model istinbat. Langsung saja ke sejarah perkembangan mazhab. Latar belakang timbulnya mazhab karena perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafadz nas, perbedaan dalam masalah hadis, serta perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas dan lain-lain. Lahirnya berbagai aliran atau mazhab dengan ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh: yang pertama, perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafadz nas; yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis; yang ketiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas; yang keempat, perbedaan dalam mentahjihkan dalil-dalil yang berlawanan; yang kelima, perbedaan tentang qiyas; yang keenam, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum; yang ketujuh, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum; dan yang ke-8 adalah perbedaan dalam masalah. Baik, materi selanjutnya yaitu kehidupan dan pemikiran Imam Abu Hanifah. Kehidupan mazhab Hanafi lahir dan tumbuh di awal abad 2 Hijriah, tepatnya tahun 120 di saat beliau mengemban amanah sebagai mufti dan pengajar menggantikan gurunya Hamad bin Abi Sulaiman. Dari madrasah ini, mazhab mulai menyebar. Murid-muridnya melakukan mulazamah atau berguru dan nyantri halaqah, mencatat pendapatannya dan menyebarkannya. Terutama dua murid beliau yang paling menonjol, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Pemikiran Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih diantaranya: yang pertama, mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah. Misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang cair yang suci, seperti air bunga mawar, cuka, dan tidak terbatas pada air saja. Dalam hal zakat, Imam Abu Hanifah membolehkan zakat dengan nilai uang sesuai dengan banyaknya kadar zakat. 2. Berpihak pada fakir dan lemah. Contohnya, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada perhiasan emas dan perak, sehingga zakat itu dikumpulkan untuk kemaslahatan orang-orang fakir. Abu Hanifah berpendapat orang yang mempunyai hutang itu tidak wajib membayar zakat jika hutangnya lebih banyak dari uangnya. Ini menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang punya hutang. 3. Pembenaran atas tindakan manusia sesuai dengan banyaknya kadar kemampuan. Abu Hanifah berusaha menjadikan amal manusia itu benar dan diterima selagi memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya, ia berpendapat bahwasannya Islam anak kecil yang berakal tapi belum balik dianggap sebagai Islam yang benar seperti halnya orang dewasa. 4. Menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali nikah bagi perempuan yang balik dan dewasa atas orang yang dicintai. Baginya, hak untuk menikahkan dirinya sendiri dan nikahnya sah. 5. Kendali pemerintah di tangan seorang imam atau penguasa. Karena itu, kewajiban seorang imam atau pemimpin secara syariat untuk mengatur kekayaan umat Islam yang membentang luas di antara bumi untuk kemaslahatan umat. Kewajiban lainnya adalah pengaturan kepemilikan. Corak Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah atau Irak, kemudian berkembang dan tersebar luas di negara-negara Islam bagian timur. Pada permulaan masa perkembangannya, berkat kekuasaan Imam Abu Yusuf yang menjabat hakim agung di Baghdad, dan berkat pengutamaan khalifah-khalifah Abbasiyah terhadap mazhab tersebut dalam lapangan peradilan, para pengikutnya tersebar di negara seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir, dan Lebanon.
Mazhab Hanafi pada masa khilafah Bani Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam. Dan pada pemerintahan kerajaan Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab Syafi'i. Model istinbat mazhab Hanafi yaitu Abu Hanifah dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berpegang pada Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan Ihtisan. Selanjutnya, mazhab Imam Ibnu Malik. Kehidupan Imam Malik dilahirkan di Madinah Al-Munawwaroh, sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat Al-Yafi dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah. Ibnu Halikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah. Sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Ia menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah pemikiran Imam Malik. Imam Malik bin Anas disebut sebagai Imam Al-Muhafizin atau tokoh yang kuat memegang tradisi masyarakat Madinah. Ia banyak mempertimbangkan tradisi Madinah, tempat ia menghabiskan usianya. Imam Malik dikenal banyak menggunakan tradisi Madinah sebagai dasar hukum. Bahkan diartikan ia seringkali lebih mengutamakan praktik tradisi Madinah itu daripada hadis ahad. Imam Malik menganggap praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang otentik dalam bentuk perbuatan, bukan sekedar kata-kata. Ia dianggap sebagai kesepakatan penduduk Madinah yang memiliki sumber sahabat dan dari Nabi. Cara Imam Ibnu Malik. Sumber hukum yang dikembangkan dalam mazhab Malik adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah atau amal ahli Madinah, qiyas, analogi, dan al-muslahah al-mursalah, kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang dalil tertentu. Selanjutnya, dasar-dasar yang digunakan dalam beristihad. 1. Al-Quran, 2. Sunnah Rasul yang beliau pandang sah, 3. Ijma' para ulama Madinah, 4. Qiyas, 5. Insar ahli Madinah, 5. Masalah al-musalah, 6. Fatwa sahabat, 7. Khabar ahad dan qiyas, 8. Istihsan, 9. Sad al-jarai Imam Malik, 10. Istihab, 11. Syaruk man qoblana. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.